Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Farul Razi Wardi, dan alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Kita doakan beliau tetap sehat walafiat, kita bisa menimba ilmu, mendengarkan tausiah-tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ibadah kita menjadi ibadah yang sempurna, menjadi ibadah yang terbaik, dengan harapan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang sama-sama kita hormati para asatidz, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, Bapak Kepala Lingkungan Sekelurahan Leneng yang berkesempatan hadir pada malam hari niki, Bapak RT Sekelurahan Leneng yang berkesempatan hadir pada malam niki. Singkatnya, hadirin hadirat jamaah tamu undangan rahimakumullah. Ngiring bersama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua, wabil khusus nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan, dan nikmat kesempatan. Kita masih dipertemukan kembali dengan bulan Ramadan. Semoga kita semua dapat di bulan Ramadan ini dapat maksimal melaksanakan ibadah puasa kita, ibadah-ibadah lainnya di bulan Ramadan ini, dengan harapan semoga Allah menerima amal ibadah kita, dengan harapan juga mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya salawat dan serta salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salawat juga kita haturkan kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para pengikutnya. Semoga kita semua termasuk menjadi golongan yang mendapatkan syafaat dari beliau nanti di yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Ngiring kita bersama-sama bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inggih Dani Al-Mukarram Tuan Guru dan jamaah rahimakumullah, acara peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Al-Quran pada malam hari ini, hari Selasa tanggal 10 Maret 2026, atau bertepatan dengan tanggal 21 bulan Ramadan 1447 Hijriah, di Masjid Miftahul Jannah, lingkungan Handayani, Kelurahan Leneng, akan segera kita sama-sama mulai. Marilah kita buka acara ini dengan sama-sama melepaskan kalimat basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yakni pembacaan ayat suci Al-Quran. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Al-Mukarram Al-Ustadz Khairil, yang akan dibacakan oleh Al-Ustadz Khairil Laili. Kepada Al-Ustadz Khairil Laili, waktu dan tempat tiang daukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل
مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وكل شيء فصلناه تفصيلا. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا. لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله
الشهادة عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم صدق الله الخالق العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Al-Ustadz Khairil Laili yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi, wabil khusus untuk Ustadz Khairil Laili, semoga diberikan ilmu yang barokah. Al-Quran menjadi hidayahnya dalam kehidupannya selama dunia dan akhirah. Dan untuk kita semua yang mendengarkan juga, semoga Al-Quran juga menjadi petunjuk kita, hidayah kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga ibadah-ibadah kita bisa dapat laksanakan menjadi ibadah yang sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inggih dani al-mukarram tuan guru dan jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Acara selanjutnya yakni uraian hikmah peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Al-Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Fahrul Razi Wardi. Kepada Dani Al-Mukarram Tuan Guru Haji Fahrul Razi Wardi, waktu dan tempat tiang dawakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuriddin wad dunya, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin sayyidina wa nabina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati ayunina Abil Qasim Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihir bin Malik bin Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Niza bin Ma'ad bin Adnan ila Nabi Ismail bin Khalil Ibrahim alaihissalam wa ala alihim wa ashabihim ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, para penglinsir, sesepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, jemaah laki bini yang dimuliakan Allah, tidak henti-hentinya kita bersyukur, bermunajat ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat karunia, kesehatan, keafiatan, keselamatan sakti janin seri-seri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ke depan kita semua, anak cucu kita semua dimanapun mereka berada, senantiasa dijaga, dilindungi, dipelihara oleh Allah SWT, serta dijamin kesempatan ya rombok ruan pegawai yang sasolah, rombok ruan amal ibadah sebagai bekal hidup kita dunia dan akhirat kala. Amin ya rabbal alamin. Inggih jemaah laki bini yang bahagia, tidak terasa bulan suci Ramadan makin sudah mau masuk ke Asyrul Awakhir, 10 yang terakhir dari perjalanan 1 bulan. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita dan ibadah-ibadah yang lain senantiasa diijabahkan, dikabulkan, diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inggih terkait dengan nuzul Al-Quranul Karim,
Al-Quranul Karim diturunkan melalui malaikat Jibril kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 23 tahun. Jadi Al-Quran ini diturunkan selama 23 tahun. Waktu Rasulullah melinggih di Mekah semenjak berusia 40 tahun, selama 13 tahun Rasulullah menerima Al-Quranul Karim di Mekah. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Selama beliau di Madinah 10 tahun, maka Al-Quran diturunkan di Madinah 10 tahun. Lamun di Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun, jadi 23 tahun, 23 tahun. Kemudian Al-Quranul Karim ini diturunkan secara mutadarrijan, bertahap, sekedik-sekedik, tidak sekaligus, sesuai dengan kondisi dan situasi yang dihadapi oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu wasallam alaihi. Lamun Quran, Taurat, Injil, Zabur diturunkan sekaligus, sebungkul. Maka orang kafir mengatakan, wa qala alladziina kafaru laula nuzila 'alail Qur'an jumlatan wahidah. Ngomel dengan kafir Quraisy Mekah niki. Nabi si omelan ini, kenapa Al-Quran diturunkan tidak sekaligus? Kembin becet-becet, entan terpentun. Dia marak Taurat, Injil, Zabur sebungkul sekaligus. Nah, lamun Al-Quran bertahap, sekedik-sekedik, sesuai dengan kondisi samun hadapi si baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Allah menjawab atas pertanyaan orang kafir, kembin sekaligus. Allah bermanik, kadzalika linutsabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Demikianlah Allah menurunkan sekedik-sekedik sesuai dengan keadaan, supaya Al-Quran ini lebih mantap diamalkan dan lebih cepat dihafal ketimbang nak terpentun sekaligus. Maka niki sekedik bertahap. Dan Allah sangat banyak sekali memberikan contoh kepada kita selaku hambanya, selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Segala sesuatu saya gawe makin ibu harus berproses. Contoh sederhana, lamun pihak Bali mulai lek pondasi, ngone-ngone tekan, ngone-ngone juk ke atas, bertahap, tidak sekaligus, semua berproses. Malah ditini bangun dari atas dulu, baru njuk tengah, baru njuk bawah, mesti dari dasar. Bijajari saat sekolah mulai di tingkat PAUD, TK, SD, Ibtidaiyah, SMP, MTS dan seterusnya, bertahap. Allah mengeluarkan matahari elek opok timur, sekedik ngone-ngone siri panas jam 10, jam solat, jam 12, tonang jelu, ngone-ngone terus menuju ke barat, sore kemudian tenggelam. Menuju umur yang belum sampai, mulai begitu kita dilahirkan taut ngalak doang. Coba inaknya ke mata lahiran ki, tahu langsung mengkedek. Sila arah dengan telahiran langsung tahu nyunjuk lalu nyuk makan. Sila inak yenta mulai papu beling kan. Selaput bertahap, sekedik wasa ngone-ngone, taut berbalik, taut langkap, taut toko, taut nganjan lontan, taut lampak, taut pelai dan seterusnya. Allah SWT memberikan contoh yang lebih konkret. Allah ciptakan langit dan bumi selama 6 hari 6 malam. Fi sittati ayyamin khusumah. Padahal lamun Allah yang pakayun, kun fayakun. Jadi, maka terjadilah. Lagu Arab niki membuktikan harus melalui proses. Napi juga saya gawe niki harus proses. Makin lihat kadu kelambi, mulai siapan bakar, kemudian tertukur, terus terpotong sesuai dengan ukuran, terus terjahit. Niki, jari Arab niki bu, jarang nara instan, langsung jari. Itulah Al-Quranul Karim Allah menurunkan agar bisa dihafal dan diamalkan oleh umatnya
Dan sekaligus malak kitab salailanan Taurat, Injil, Zabur dan seterusnya. Kemudian Al-Quranul Karim, di dalam Al-Quranul Karim, ayat-ayat dalam Al-Quranul Karim memberi petunjuk bahwa diturunkan pada bulan Ramadan. Makin bulan Nabi nak bulan Ramadan. Allah bermanik di surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudan linnas wa bainatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasum wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Pada bulan Ramadan itu Allah menurunkan Al-Quran. Nah, makin bulan Ramadan. Nabi mana Al-Quran diturunkan? Untuk apa Al-Quran diturunkan? Hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Apakah dia orang kafir, orang Hindu, orang Buddha, orang Yahudi, Nasrani? Al-Quran ini hudan linnas, petunjuk bagi seluruh umat manusia. Nah, lagu saya pegang, saya jauh. Al-Quran ini adalah umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pernah dikhawatirkan Al-Quran ini Bu, arah penjajah Wazir Al-Mustamarat Al-Britani Gladstone, penjajah niki asal Inggris, dari Perdana Menteri zaman Mustafa Kemal Atatürk di Turki. Dia selalu menghalang, berminta cegat Al-Quran ini ada di tepiak dari panutan Eropa isi orang-orang Islam. Karena dia orang Inggris mengatakan Nabi, Islam is the Holy Quran, be with the Muslim people, then we will be stopped on the way. That's why we must put their life away from the Holy Quran. Paham Pak Pu? Berminta maaf paham anu ngando tem. La ilaha illallah. Isi niki. Nah, ucapan bahasa Inggris niki diterjemahkan ke bahasa Arab. Terjemahan Nabi Gladstone niki kurang ajar niki. Talama annal Qur'ana ma'al muslimin fasayabquna fi tariqina walidzalika yajibu alaina an nub'idahu an hayatihim. Talama sepanjang Al-Quran ada di tengah-tengah orang muslim, fasayabquna fi tariqina, berarti dia tahu ya jajahan Malik lamun Quran jadi pegangan. Jadi kita tidak mampu untuk menjajah orang-orang muslim. Oleh karenanya yajibu alaina an nubidahu an hayatihim, maka bagi kita isi penjajah niki Perdana Menteri Gladstone di London niki, harusnya bagi kita untuk menstop an nubidahu, untuk menjauhkan orang-orang muslim dari kehidupan dengan Al-Quran. Yajibu alaina an nubidahu an hayatihim, adin sadende pihak pegangan dari pedoman hidup. Jadi hidup jika arah pegangan, arah kuduh, arah hasanah kalamullah, yaitu Al-Quranul Karim. Nah jarin tapi alhamdulillah tiang belum sami ibu, ndik tiak sesat, ndik tiak nyasar, ndik tiak kepusak hirup dunia, lebih-lebih hirup akhirat, sebab arah acuan, arah panduan yaitu Al-Quranul Karim. Tiang menyampaikan khutbah Jumat sawi nak dari Islamic Center di Mataram. Islamic Center itu jadwal khutbah Jumat sawi. Tiang sampaikan tentang Al-Quran sekilas walaupun tidak semuanya. Lagu yang tiang sampaikan dalam khutbah tiang kemarin di Islamic Center di Mataram, kasus yang dialami oleh astronom Nasrani Kristennya arane niki Galileo Galilei arane niki. Mau kapan terjadi peristiwa niki menalami si Galileo Galilei
tahun 1633 Masehi. Tahun 1600 telung dah setelu. Sila inak wamsa lahir tu lahir 1633 Masehi. Tahun lahir yang belum sami 1900 sekian. Makin 2 tahun 2000 sekian. Nah, kejadi peristiwa niki oleh Galileo Galilei tahun 1633. Dan ternyata Galileo niki bukan hanya dicemooh, bukan hanya dihina, bukan hanya dicaci maki, bahkan dia dibunuh. Temate niki. Kembali temate Galileo niki karena mendukung teori Nicholas Copernicus. Penelitian niki Nicholas Copernicus. Nabi sebab dibunuh Galileo niki mendukung teori yang dikemukakan oleh Nicholas Copernicus yang dibantah oleh Bible yang ada di gereja. Nabi pendapat niki bumi mengelilingi matahari. Bumi sataut menginjakkan kaki niki dia yang mengelilingi matahari. Bumi ini mengelilingi matahari. Nah, Galileo Galilei niki sebelum dibunuh 10 tahun sendiri mati inak karena pendapat kena bumi mengelilingi matahari. 10 tahun sendiri mati dia hidup di tahanan rumah terpenjaraan lagu ile balian mesak. Nabi pendapat teori niki sesuai dengan manik Allah di dalam Al-Quran. Nabi manik Allah di Al-Quran mengatakan bumi mengelilingi matahari. Firman Allah Ta'ala, wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marras sahab. Ya Muhammad, manik Allah, engkau jangan mengira bahwa itu gunung kokoh berdiri di tempatnya. Tidak. Gunung ngendin momot marabengan. Tapi gunung itu wahya tamurru marras sahab. Gunung enu ilampa mara bermintan awan. Okap niki. Okap niki nak ilampa atau ndek? Atau ye momot? Lampa. Nah, bermintan awan niki mutar, berjalan, begitulah bumi niki motor. Dan 10 abad sebelum Galileo mengemukakan pendapatnya, Al-Quran sudah menjelaskan bumi mengelilingi matahari. Surat Yasin lebih jelas juga Allah menjelaskan peredaran bumi mengelilingi matahari niki Nabi manik Allah. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azim alim. Wasyamsu matahari tajri berjalan. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha berjalan pada peredarannya. Matahari beredar sesuai dengan peredarannya. Bumi berjalan mengelilingi matahari. Jadi ninarak momot niki. Andin makin nina keliung atau nari. Keliung atau nari. Anak lisa siapa paling kodeen. Iya tekolo ilik nari, munari niki motor ada ngade. Munida penari niki motor atau ndek? Anak lisa. Ilik tengah nari atau keliung. Iya tahu lampak. Nah, nari niki lampak ada. Munida pentan motor atau ndek? Ndek nida. Makanya bumi begitu luas, tiang belum sami, det ida pen berbi kembe bermintan motor. Jadi padahal niki ya baja batat apa niki, selapu bangunan niki muter. Nah, kemudian kembe darah gunung niki jari pasak bumi. Lamun denara gunung le bawon dunia, setiap manusia bergerak berjalan, maka bumi niki akan goncang. Goncang ina bumi niki. Lagu arak gunung ia jadi pasak kan, ia jadi pakun sehingga bumi niki tidak bergoyang, dakat lampak.
Dan gunung akarnya ke bawah niki jauh lebih besar daripada yang nampak di permukaan bumi. Gunung niki sekedik sasengitan ele atas. Lagu yang nancap ke bawah itu jauh lebih besar dan lebih dalam. Mumde sadu kena lemam gali gunung anu boyak ruan ke dalam man boyak ruan ke belik ena. La ilaha illallah. Ini tercerita Al-Quran ini. Al-Quran Allah berbanik kalamullah, firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi pegangan hirup Al-Quran niki endek tiak sesat, endek tiak kepusat yang belum samih. Kemudian nabi yang terjadi dialami oleh Galileo Galilei. Setelah 350 tahun dia dibunuh, maka John Paulus Johannes II merehabilitasikan nama Galileo di depan akademi yang ada di Vatikan. Terkena pendapatan lagu setelah meninggal dunia 359 tahun. Itu oleh Paulus II oleh Vatikan. Tahun piren teresmian pendapatan yang benar akhir 1992. Lagu dengan wansak mati kan. Wansak tahanan rumah sendeman mati kan. Jelas niki Bu? Berjelasan suara kanci suara hujan. Sila bersalawat dulu ada dengan do tidak? Sallallahu ya Nabi ya Rasul ya Habib salawat laika. Nah, kemudian lanjutan khutbah sampai Al-Islam Center Jumat Sawit ara buku tekarang isi dengan Kristen arana Dr. Bukhil niki dengan Kristen. Ini buku berjudul Islam, Bible dan Sains Modern. Islam, Bible dan Sains Modern. Nah, di dalam bukunya Maurice Bukhil niki beliau mengatakan Nabi tidak terdapat satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Padahal ini kan masih Kristen ni nak, pada akhir entah Islam. Masih dalam keadaan agama Islam, dia mengatakan dalam bukunya tidak satu ayat pun dalam Al-Quranul Karim yang terdapat bertentangan dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Nah, berbeda Maurice Bukhil masuk Islam. Dia termasuk salah satu orang ilmuwan, orang cendekiawan dalam satu tim untuk memeriksa jasad Firaun yang ada di Mesir. Ini termasuk tim untuk melihat apa penyebabnya Firaun mati waktu di Laut Merah niki. Nah, dia termasuk tim masih dalam keadaan agama Islam. Ternyata penilaiannya semua tubuh Firaun lebih banyak mengandung zat garam. Sia doang yang penutuh di lebur. Setelah dia mengemukakan hasil penelitiannya, ulama-ulama Mesir mengatakan, ya Bukhil, kami orang Islam tidak heran. Ini hasil penelitian dia tentang jasad Firaun penuh dengan garam, kami tidak heran. Kenapa?
Terus sembarang dalam surat Yunus ayat 90 Allah bermanik Nabi tentang jasad Fir'aun. Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'adbahum Fir'aun wa junuduhu bagyan wa adwa hatta idza adrakal gharaq qala amantu annahu la ilaha illa alladhi amana bihi Musa wa ana minal muslimin. Nabi manik Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nah, syahidnya niki fal yauma manik Allah, fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Nah, yiton kecelam bersama bala tentaranya Firaun niki kaca pengikut-pengikutan niki. Allah bermanik Nabi. Nah, ini Firaun begitu dalam keadaan kecolak-kecelar mengatakan amantu bima amana Musa. Ya Allah, kaji beriman, marantan sa beriman Nabi Allah Musa. Nabi dan terjawab ya Allah, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Nani cocok kam kena mentir. Padahal seniman menu maksiat-maksiat doang gawe. Fal yauma, manik Allah hari ini nunajika yak selamatan bi badanika awak yak selamatan. Fal yauma nunajika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Adin manusia-manusia setelah kamu yang terpiak dari pelajaran awak masih utuh sampai hari kiamat. Ndek lebur, ndek hancur jasad Firaun niki. Lain kanji Mustafa Kemal Atatürk saya Turki, ili Ankara, ibu kota Turki. Niki mitwal lalu Rasidi sambut lumba jog Turki niki. Sambut ziarah jog Mustafa Fajih. Mustafa Kemal Atatürk. Manusia paling bejatan. Lebih-lebih si Ibrahim, lebih-lebih si Abraha, lebih-lebih si Abu Jahal dan Abu Lahab. Sarah Mustafa Kemal Atatürk niki. Selapu masjid mempiak jari tau dengan disko. Masjid terpiak tau dengan dansa. Samula dengan nina belondes dan berpakaian harus kadu sepan. Lamun sogol arah mahram dampingin harus semesa ningganggo berkancing. Azan harus kadu bahasa Turki. Tulisan Arab harus diganti dengan tulisan Latin. Jadi Mustafa Kemal Atatürk niki manusia perusak agama. Demen hata suka ni ya. Nin terima si tanah. Demen terlepas niki mental ke atas. Akhir di atas bumi niki ton tekanuan si semen. Ieu ton tertuka. Makin selapu dengan ziarah ya boyan dari kejauhan wah keluar mambun bais benguk berak ndin bais doang lagu berombo isi benguk ndin benguk doang terombo isi berak tahu mambu lamun bais benguk berak ina dengan sananah helikolit dan doang berbiah mun nanah ina napi nanah bersesazakan enat wah mampu nak dia muah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Nah, ini ki Dr. Maurice Buchan setelah dia meneliti jasad Firaun baru berucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan Kristen satamu Islam orang yang berpendidikan. Lamun dengan Islam tamu Kristen dengan satu tu untan jalang. Tebing Indomie, tebing beras, tebing minyak, tebing gula. Sogol lele agama Islam. Naudzubillahi min dzalik. Nah niki Al-Quranul Karim jamaah sangat bersyukur mukjizat dan banyak keajaiban-keajaiban dalam Al-Quran. Kemudian Al-Quranul Karim sampai sekarang elek samuli keturunan terima si Rasulullah jangka makin jangka kiamat Allah menantang orang-orang yang tidak mau beriman atas kebenaran Al-Quran. Nabi manik Allah
wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u syuhada'akum in kuntum sadiqin. Lamun pada ragu atas kebenaran Al-Quran, maka ciptakanlah Al-Quran. Dendek mesam doang yang ngarang, kumpulan selapu umat manusia. Ia kan rapat musyawarah berminta mencetak seperti Al-Quran. Wa in kuntum fi raibin, lamun merasa ragu, mimma nazalna, apa yang saya turunkan ala abdina kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran ini, maka susunlah Al-Quran, susunlah cetak baru selain daripada Al-Quran, mutandingan. Ayat lain Allah bermanik Nabi, qul, katakan ya Muhammad, la ini jitama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Dia apa manusia doang makin nak tertantang insyaallah taala. Qul, katakan ya Muhammad, la ini jitama'atil insu wal jin, bersopok seluruh manusia yang ada di muka bumi dan selapuk jin-jin searah ini muka bumi, bersopok jari sekek manusia kata jin, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran, untuk mendatangkan seperti Al-Quran, susunan kata-kata, surahnya, ayatnya, suruh pian mara Al-Quran. Terus Nabi lanjut manik Allah Ta'ala, ala an ya'tu bimithli hadzal Quran la ya'tuna bimithlihi. Allah sudah mengatakan sekali-kali mereka tidak akan mampu untuk mendatangkan serupa pada mar Al-Quran. La ya'tuna bimithlihi, la niki la nahyah, tidak mungkin. Walau kana ba'dhum li ba'din zahira, walaupun satu sama lain antara manusia dan jin ya saling tolong, ya saling barak, ya saling ngarang, masih dia nak mampu, dia nak mampu. La ya'tuna bimislihi, Allah sudah memponis tidak akan mampu untuk membuat serupa mara Al-Quran kali. Jadi makin berapa juta umat manusia, umat Nabi Muhammad, dari anak yang berumur 7 tahun sampai sekian, apa Al-Quran. Aran wayan makin semua Quran di atas bumi niki hangus terbakar atau kena banjir. Bau tak susun dan malik terkumpulang sahapal-hafal niki, mulai dari Al-Fatihah sampai An-Nas, cetak baru bau. Lagu-lagu Taurat, Injil, Zabur kena terbakar atau hanyut air banjir, mereka tidak mampu untuk mencetak Taurat, Injil lagi, sebab denara umatnya mampu untuk menghafalkan. Dan Al-Quranul Karim ini alhamdulillah jaminan Allah SWT, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Manik Allah, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran dan sesungguhnya kamilah menjaga Al-Quran. Jadi saya jaga Al-Quran ini Allah Ta'ala. Tidak perlu kita berembi-rembi tanah tersedak, terombok, terkurangi huruf masih dengan non-Islam, akan ketahuan. Mesti nak terdait, oh ni tuan perombok dan ni tuan pekurang. Sebab wa terjaga insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian selain sabaru ila Al-Baqarah, inna syahrul Ramadan alladzi unzila fil Qur'an hudal linnas, ayat manik Allah selain yang menunjukkan bahawa Al-Quran ini diturunkan pada bulan Ramadan. Inna napilih surat Mudbatir tarawih baru ni ke, inna anzalnahu fi lailatul qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami telah menurunkan pada malam Lailatul Qadar Al-Quran ini. Pertama kali terturunan pada malam Lailatul Qadar. Pirang terjadi Lailatul Qadar? Bulan Ramadan. Ila akhiril ayat. Ini ayat lain Allah bermanik, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah.
Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan. Piran terjadi malam penuh keberkahan? Malam Lailatul Qadar. Piran terjadi malam Lailatul Qadar? Pada malam Ramadan puasa. Nah, 3 ayat ini sudah jelas menjelaskan bahawa Al-Quranul Karim diturunkan pada bulan Ramadan, bulan puasa. Pertama kali Rasulullah diwajibkan untuk berpuasa tahun 2 Hijriah waktu Rasulullah melingkih di Mekah, di Madinah. Selama Rasulullah 13 tahun ilin suat terima wahyu, ilin waktu ya Rasulullah belum puasa. Tahun mulai puasa Rasulullah tahun 2 Hijriah waktu Rasulullah berada di Madinah, tahun 2 Hijriah. Nah, makin tahun pira? 1447 Hijriah. Wah, 1447 Hijriah. Nah, itu kewajiban Ramadan, puasa sebulan niki, Bu. Jadi baru Allah menurunkan Al-Quran pada malam yang penuh keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan. Alhamdulillah, makin kita sami di salah-salah kesibukan repot lagu masjid menghadiri nuzul Al-Quran, di mana Allah menurunkan Al-Quran. Ayat sabaru terbaca si ustaz senyiki korek Al-Quranul Karim diturunkan Nabi ini atas gunung. Lau anzalnahu ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Lamun Al-Quran niki turunan dari gunung sakuasa kokoh, maka gunung itu akan hancur lebur karena dia takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Quran itu diturunkan kepada manusia, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah masih kuat tujuh dengan seamalan Al-Quran. Lagu lamun iman niki bawo terendah niki hancur marah gunung. Berbi ka kokoh gunung lagu munayilin terpentun Al-Quran niki akan hanyut meleleh gunung niki. Min khasyatillah, karena begitu takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Malah kita alhamdulillah kepada manusia mampu tapalang si umat pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak bersyukur, berterima kasih bahwa tiang belum sami jari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi lagi keutamaan Al-Quran ini nak Rasulullah Nabi berbawas ikra'u Al-Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Senuga dengan sagenem tadarus baca Al-Quran, maka ia jari syafaat, ia jari tolong dalam waktu akhirat. Dan pasal bacaan tele Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah dan seterusnya, bisa memapal niki tetap jari wirid temina. Hingga sambil sabu goreng bismillahirrahmanirrahim wadduha walidha saja ma waddaka terus. Qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Nyekam sabu goreng, nyekam hamriya. Makin nyekan begoreng sambil nyisik. Wahara sikak nyampah nani jari Ibn balik baris Johor apa kelaan nyekan begoreng doang masih ngerumul baris Johor apa ya tekelaan. Nah, baca tahu tasbih tahmid tahlil istighfar salawat. Lamun istighfar sila ina ilim sadedare lae uah mde gawe dosa uah doang, uah tende begelut, bahasa kasar, uah tende lekak, uah tende nyumpak, ane uah doang gawe. La ilaha illallah. Lagu yakin ni nak, entah sahadir nyiki, itikaf, pengajian, tahapusan dosa-dosa entah sawah begelut nyiki. Nabi manik Allah ila Al-Quranul Karim, manik Allah. Innal hasanati yudhibna as-sayiat. Senuga pegawaian sa solah, ia jari hapus pegawaian sa lengik. Nah, jadi lamun ada kesempatan te gawe barang solah,
hadir gawe. Setiap, coba niki nak konsep, setiap pegawai yang sasolah itu menghapus dosa-dosa pegawai yang salengek sabayok. Innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Solat sunnah qabliyah, ba'diyah, sunat duha, qiyamul lail, solat tarawih, itu semua penghapus dosa. Sebab ara asbab nuzul ayat niki. Ara penjual kurma di Madinah hina. Penjual kurma. Elit dua biasa-biasa barang ni sa solah lalu. Lagu ara elit kamar kodek. Itu sa solah. Datang nina engas. Nina engas. Unin rayu sanina ya belanja niki nona lamu mele kurma sasolah ni le dalam kamar hakode ini tahu ia pilihan diri em karena ni belanja mele sasolah tama tu dalam dia menua tama de daru niki mun turut muri mun kapung dengan nina mangkin ni nak sebagian mun tekapung si dengan mama damanan nina mangkin lagu lamun nina laik langsung berontak lemene nah sadar tukang kurma nyiki entan hakapung dengan nina dia dosa mun alur adik san nina nyiki nak langsung pelai menghadap ke Rasulullah dia menah nyampe Rasulullah matur, ya Rasulullah nyempolong ke ya Rasulullah tak ketuan si Rasulullah kembali menyempolong ara nina baru engas belanja mugallotan lamu mele barang solah kurma hayam bali ni dalam tahun dalam kamar kodek mutama dia minta mu kapongan mu ingat tentang niki salah mu mangkin nak serah diri ke Rasulullah napi gawe nah dia menuah matur marang jiki Rasulullah perintah ni nak tuis bait wudu tersuruh wudu si Allah Ta'ala isi Rasulullah begitu selesai wudu malikan lapor diri Rasulullah ya Rasulullah qad tawaddatu sampun gaji berwudu ya Rasulullah nah dia minuah atau matur ya Rasulullah dan berwudu Rasulullah perintahan sembahyang 2 rakaat isi wudu sabaru nah kanyikan sa sembahyang 2 rakaat niki nak ya pun Allah mengutus malaikat Jibril untuk menyampaikan ayat sabaru innal hasanati yudhibna asayat pegawai yang sasolah ben wudu mumben solat 2 rakaat ia hapus dosa tanwah kapung dengan nina sabaru lagu makin itu mama dibani praktekan lawan dia benar dengan nina kapung hingga sem kapung lalu wudu bayar ini no yaran gelut diri ini gelut Allah Ta'ala doang gelut diri nah lagu lamun hentan menulai ikan habaja musadar makin yiton wudu yiton solat yiton istighfar atau jas 100% temapang dosen si Allah Subhanahu Wa Ta'ala laikkan dengan nyintan itu dengan mama bimbilan han ini mutahkaran milih jak mesti sampai bau doa lagu lemenah bau jari senina kada sor sekadi batun mata mapengat nya kesapidang nyeki arak rintis hujam langsung bau daun punti adim handi selema mari laun unin mayung poro ta siap berato dia menua jari senina tetenan oleh si seninan resepsi dengan ayo bang tolek entah berjulur aneh muntah le molek masih jual la ilallah jadi kata ni hang ibu jadi kesimpulan dengan mama lui anjadik kenojok dengan nina seniman mau apa melaku antara beliau lagu seniman mau lamunah mau sokol jadikan sokol asli laik dengan hamidang antap yang kopi dini repot-repot hari pokok temin nak bayar dini repot-repot maka ni menajis seninan telatan sokol kopi mengerumun
botek apa gawe bila onek. Kelelah ke metelor ke ni menjadi kopi. La ilaha illallah. Itu mama ni meleloi tak istighfar dengan ini ya. Melet menang doang itu jadi mama ibu malumin bengeh. La ilaha illallah. Alhamdulillah saya nenggih terwakili lah mama nina sawah disakiti hatinya ni ke. Demena anu mama sekadi mumi mele iram dendek le rawas sembang pemadu melan oh ni malik. La ilaha illallah. Mun tahu dengan ini tati orang doang mesin dan gemes. Malik sekadi-kadi dendek le akal mak pemadu melan. Aran dek dengan mama kena menui nak. Ane luin. La ilaha. Mupah ada nara meluin. Allah. Aneh. Entam sabar rungu semama mieu hajari hapus dosa mina. Entam ngemi, kelemak, galing, ngemi, malam ngemi. Dan nara kewajiban dengan ini meriap. No. Lagu ni si pria kenyu selakian akhir meriap. Nantam sa meriap niki ye hapus dosa mina. Sebab hirup niki taat ke Allah, taat tujuk semama. Nah semama niki ada sa molah ya begawian, boyat napakah impak. Kita sanine jari meriap. Lain di Madinah jatiang doang bek makan, bek meriap. Lagu duit Lombok kan ni dengan ini doang meriap. Mungkah milih. Lain je mbek makan, mbek kecok bawang, mbek meriap. Muni kan nak terima wajari doang. Mudah mekolek Lombok dengan ini doang meriap pun ni mungkah milih. La ilaha illallah. Ia sukun jadik jari dengan mama. Allahumma wajam pire ni nak dem ngandut. Ia wajul aneh belu lalu Allah mulim tahun nikahna kalau zikir. Pokon alhamdulillah sa arak pedoman Arab pegangan Arab Al-Qur'anul Karim. Nggih wah sindang dah niki. Ndek mak boya payung ya oleh lapo. Ngereng selima dua baca tasbih dulu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal khataaya Rabbi ilman wa wafiqani amalan astaghfirullah rabbal astaghfirullah Rabbi amalan makbula astaghfirullah Rabbi zidani ilman
labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal ni'mata lak wal mulka lak labbaik Allahumma labbaik labbaik la innal hamda wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak labbaik Allahumma labbaik labbaik innal wan ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Ibu dan bapak yang berbahagia, lantunan talbiyah sama lantunan ke malam semakin nanyiki. Semoga Allah SWT perkenankan kita semua untuk melantunkannya di tanah suci Mekah Madinah. Amin ya rabbal alamin. Wala hadiniyah bisir asraril Fatihah. غير مغضوب على الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا الله. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Inggih matur tampiasih tiang ucapkan kepada Daniel Mukarram Tuan Guru Haji Farul Razi Wardi yang telah menyampaikan uraian hikmah peringatan Hari Besar Islam Nuzulul Al-Quran. Kita bisa petik apa yang disampaikan oleh Daniel Mukarram tadi, yakni jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dan pedoman hidup kita dalam dunia ini. Mari kita gali, mari kita kaji, mari kita pelajari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. InsyaAllah dengan demikian kita akan hidup selamat, bahagia dunia dan akhirat. Bulan Ramadan turunnya Al-Quran. Al-Quran turun kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita renungi makna acara nuzulul Al-Quran sebagai cahaya penerang dunia dan akhirat. Sakeduan kayu jati tebau lek sesawat tebaik jari piak balen pu amat lamun isi Al-Quran daripada taat rugi gati erop bawon dunia dait akhirat. Inggih hadirin jamaah rahimakumullah, marilah kita tutup acara ini dengan sama-sama melepaskan kalimat hamdalah alhamdulillahirabbil alamin, dan mari kita bersalawat yang akan dipimpin oleh Al-Ustadz Abdul Rahman. Bismillah, mari kita bersalawat bersama-sama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad
صلى الله عليه وسلم